Polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Dalam pembakaran merupakan mantan sopir korban. Kepolisian akhirnya berhasil menangkap 4 tersangka kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Kamuzaru Waru. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. Salah satu tersangka merupakan mantan sopir korban yang berperan sebagai dalang pembakaran. Motif para tersangka adalah karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Ada unsur sakit hati tersangka satu, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Sebelumnya, aksi para tersangka terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini dari dampak erupsi Gunung Semeru, kita langsung bergabung dengan rekan Yayan Nugroho yang berada di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Yayan, sejauh ini seperti apa dampak yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Semeru? Ya, selamat sore Diandra juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Bisa saya tunjukkan sedikit dampak dari dasarnya erupsi Gunung Semeru ini menghancurkan ratusan rumah di 2 dusun, tepatnya di Dusun Gumuk Mas dan juga Dusun Sumbersari, tempat saya berada di lokasi ini. Dan saat ini menurut informasi petugas sedang terjadi banjir lahar dan menghasilkan letusan sekunder. Bisa dilihat kepulan asap membumbung itu adalah hasil dari pertemuan antara material banjir lahar dengan sisa material erupsi yang masih panas hingga mengeluarkan asap tebal yang ada di jalur aliran lahar tersebut. Diandra. Baik, sementara itu untuk warga setempat saat ini dilokasikan di mana pengungsiannya? Ya, untuk warga Dusun Sumbersari ini ada di 2 titik lokasi pengungsian, yakni di SDN 04 Supiturang dan juga SMP 2 Pronojiwo. Ini apakah diperluas atau seperti apa, Yayan? Ya, dari data terakhir Pemkab Lumajang
ada sekitar 645 pengungsi, artinya itu sudah turun dari angka awal yakni 1.116 pengungsi. Saat ini tinggal 2 titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni di SD 04 Seputurang dan juga SMP 2 Pronojiwo. Baik, kabarnya ada erupsi lagi, Yayan. Kemudian apakah radius aman bagi para warga ini diperluas atau seperti apa? Ataukah kan sebelumnya kemarin radius ini 20 km yang aman bagi warga? Ya, untuk erupsi memang tiap hari terus terjadi, namun dengan intensitas yang tidak sebesar pada waktu erupsi Rabu sore lalu. Namun demikian, status Gunung Semeru hingga saat ini masih berada di level 4 atau awas, yang artinya itu adalah level tertinggi dari gunung api. Rekomendasi dari PVMBG, masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Berarti status saat ini masih awas, sementara tadi sempat disampaikan juga untuk warga yang berada di pengungsian ini sudah mulai berkurang. Apakah mereka sudah kembali ke rumah masing-masing? Ya, untuk pengungsi sebenarnya ada beberapa pengungsi yang memang sudah mendapatkan hunian tetap sejak erupsi 2021 lalu. Namun banyak warga yang kembali lagi ke rumahnya hingga tidak kembali ke hunian tetap. Sekarang yang berkurang itu warga kembali ke hunian tetap yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, dapat dipastikan Yayan untuk warga ini kembali ke rumah masing-masing dari pengungsian kah atau seperti apa? Ya, ada yang balik ke rumah masing-masing karena lokasinya masih dalam jarak aman. Namun ada juga warga yang kembali ke hunian tetap yang telah diberikan di Desa Sumber Mujur. Baik, di lokasi pengungsian sendiri kebutuhan apa yang masih mendesak bagi para pengungsi di sana, Yayan? Di hari keempat pasca erupsi ini memang sudah banyak bantuan yang berdatangan dari berbagai pihak. Namun para pengungsi masih mengeluhkan minimnya peralatan untuk tidur, khususnya alas tidur seperti kasur ataupun matras, karena memang saat ini mereka masih tidur beralaskan karpet. Hendra. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 157 kali letusan. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level tertinggi, yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan. Setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi, dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru.
Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha, iNews melaporkan. Memasuki hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi terus berdatangan. Selain logistik, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus mengalir dari berbagai pihak. Dari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi di posko pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang terus berdatangan. Selain logistik berupa sembako dan bahan makanan, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus berdatangan dari berbagai pihak. Rona bahagia nampak pada sejumlah anak-anak saat mendapatkan mainan baru dari relawan lantaran telah 4 hari tinggal di pengungsian dengan segala keterbatasan. Di lokasi ini total ada 214 jiwa yang diantaranya 30 pengungsi anak-anak, 12 balita dan 16 pengungsi lansia yang termasuk kelompok rentan. Kami terpanggil karena kemarin mendengar ada orang tua yang kembali ke lahan rumahnya untuk mengambil baju anaknya, tapi akhirnya dia terbakar Makanya kami bawa hari ini baju anak-anak, roti dan susu untuk mereka, juga mainan supaya memberi sedikit kebahagiaan untuk mereka. Sementara itu, data terbaru Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru, jumlah pengungsi per 21 November 2025 malam telah berkurang menjadi 645 jiwa di 2 titik pengungsian, termasuk yang mengungsi di rumah kerabatnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Sudah, karena kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT sudah selesai juga hari ini? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya, tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah pesawat komersil Wise Air jatuh di area persawahan di Karawang, Jawa Barat. Pilot mengaku mengalami mati mesin dan memutuskan mendarat darurat di sawah agar tidak menimpa warga dan rumah-rumah. Di jatuhnya kapal di Desa Kertawaluya, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airfan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat, Jumat siang. Sedianya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang dan dijadwalkan mendarat di Cirebon.
Namun, mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki. Kemudian pesawat turun dengan sangat cepat. Pilot lalu memutuskan melakukan pendaratan darurat di area persawahan. Drone yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk distance-nya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pasti banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan. Sementara itu, 5 orang awak dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh awak pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah pesawat militer terjatuh di acara Dubai Air Show di Dubai, Uni Emirat Arab. Naas pilot pesawat tersebut dilaporkan meninggal, tidak sempat menyelamatkan diri. Sebuah jet tempur Tejas milik Angkatan Militer India terjatuh. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang beratraksi di gelaran Dubai Air Show di Dubai, Uni Emirat Arab. Keterangan dari saksi mata di lokasi, pesawat sempat berputar rendah sebelum jatuh dan terbakar di dekat lokasi pertunjukan. Bola api pun terlihat dan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Ratusan orang yang menonton langsung terkejut dan petugas di lapangan pun panik. Dilaporkan pilot pesawat tewas di lokasi. Sejak Dubai Air Show digelar pada tahun 1986, kejadian ini diyakini merupakan kecelakaan pertama dalam sejarah pertunjukan udara tersebut. Petugas pun akan menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat. Pemirsa, Rusia kembali membombardir Ukraina dan menghancurkan kendaraan tentara infanteri. Rusia pun mengklaim telah merebut desa Radostnoye. Sebuah rekaman memperlihatkan peluncur roket Rusia dan drone menghantam kendaraan dan infanteri Ukraina. Menurut informasi dari Kementerian Pertahanan Rusia, menyampaikan bahwa kelompok pasukan timur telah merebut desa Radostnoye di wilayah Dnepr. Sementara itu, Amerika mengonfirmasi kerangka kerja 28 poin rencana perdamaian untuk keduanya. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень. І стільки, скільки це буде потрібно в режимі 24/7 я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше 2. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше. Наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina sejak akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Zelensky pun memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah dengan mengumumkan mobilisasi umum. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang balita 3 tahun korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman 8 meter. Saat ini pencarian 2 korban lainnya masih dilakukan. Estafet saja, jangan berebut. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 1 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore. Korban yang ditemukan pada hari ke-9 operasi pencarian adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Kepala Basarnas Cilacap, M. Abdullah menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Penemuan ini berada di perbatasan antara titik B1 dan B2 area pencarian. Telah diketemukan korban atas nama Fatin Ayu Rengganis, 3 tahun, dan telah dievakuasi menuju RSUD Madinah dalam kondisi meninggal dunia.
berada pada perbatasan di boxset B1 dan boxset B2. Untuk saat ini korban yang masih belum diketemukan adalah dua itu terbagi pada 2 boxset, 1 di boxset A1 dan 1 korban lagi berada di boxset B1. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisarah Salsabila 14 tahun dan Fani Hayati 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Hingga hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan akan memaksimalkan pencarian korban tanah longsor pada hari ini. Jika kedua korban belum ditemukan, tim akan melakukan evaluasi apakah proses pencarian akan diperpanjang atau dihentikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Hari ke-7 pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. 17 korban belum dievakuasi dan petugas mengusahakan hari ini korban dapat segera ditemukan. Hari ke-7, sebanyak 900 tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian di 3 sektor fokus upaya pencarian korban longsor. Kondisi cuaca yang mendung tidak menyurutkan petugas mencari korban. Didukung kendaraan alat berat dan anjing pelacak, petugas memaksimalkan pencarian hari ini di semua sektor. Tercatat masih ada 18 orang lagi korban yang belum ditemukan atau dalam status hilang. Areanya tetap kami bagi 2, yaitu sektor A, B, dan C. Dan semuanya saat ini sedang bekerja dan kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak, dan kami juga tadi didahului oleh K9 untuk mendeteksi dini sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Demikian juga dengan informasi-informasi dari warga ataupun keluarga di mana mereka tinggal ataupun mereka berada pada saat kejadian. 22 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. Hingga saat ini total 10 jenazah korban sudah ditemukan. Sementara jumlah pengungsi korban saat ini berada di 5 titik lokasi pengungsian terus meningkat hingga 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze telah berada di Jakarta. Bahkan pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kedatangan Kapadze ke Indonesia ramai diperbincangkan oleh supporter Garuda karena ia menjadi kandidat kuat mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Indonesia langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini telah berada di Jakarta, bahkan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kapadze mengaku berada di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menangani skuad Garuda, Kapadze mengaku akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz. Albatta har bir murabbiyni o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi meniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat ega chiqib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi meni yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibrid meni taktika o'zgaraveradi o'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. Timur Kapadze memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia kepelatihan baik di klub maupun tim nasional.
Kapatse mulai menjadi pelatih sementara timnas Uzbekistan pada Juni 2018, lalu pada Januari 2025 Kapatse diangkat menjadi pelatih kepala timnas senior Uzbekistan. Dalam 8 pertandingan, Kapatse membawa Uzbekistan mencatat 5 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. 4 laga diantaranya merupakan kualifikasi Piala Dunia. Kapatse pun sukses membawa Uzbekistan lolos untuk pertama kalinya ke pesta sepak bola dunia. Dengan catatan itu, menarik untuk menantikan posisi Kapatse, pengalamannya di berbagai level tim nasional yang ini menjadi modal penting dalam membangun kekuatan jangka panjang. PSSI mengaku telah mengantongi 5 nama calon pelatih timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Untuk membahas teka-teki pelatih timnas Indonesia senior, kita akan ulas bersama pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy, apa kabarnya? Baik, Diandra, baik. Baik, Bung Joy, Timur Kapatse ini kan sudah tiba di Jakarta, katanya hanya berlibur saja begitu. Tapi media asing ini menggadang-gadang dirinya sebagai kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Menurut Bung Joy seperti apa? Ya, saya melihat ini kode keras ya, entah siapapun yang mendatangkan dia. Tapi dengan alasan ini kunjungan kebudayaan lah, atau apapun, tapi kan sebetulnya dia adalah orang yang juga disebut-sebut untuk menggantikan Patrick Kluivert jauh sebelum hari ini gitu. Dan dia ada di Jakarta sholat Jumat. Sebenarnya saya kemarin diundang juga sama salah satu orang dalam PSSI lah untuk bertemu dengan Kapatse, tapi saya ada tugas lain jadi nggak bisa. Dan saya yakin bahwa, bukan yakin ya, saya 60% sampai 70% saya meyakini bahwa dia yang akan memegang timnas senior. Karena kan aneh, Kapatse ini kan pelatih sepak bola, kunjungan kebudayaan apa ya? Saya juga bingung. tapi kalau melihat dari, dia kan juga pakat, dia tidak punya, maksudnya sedang kosong, tidak ada pekerjaan. Kandidat lain yang banyak disebut-sebut kan semuanya masih punya pekerjaan. Jadi menurut saya hal termudah dan kualifikasinya juga kan meyakinkan. Dia mengangkat sebuah tim yang orang dulu tidak pernah kenal tim Uzbekistan misalnya, sekarang dia yang membawa Uzbekistan lolos kan ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Terlepas dari Uzbekistan sendiri memang membangun sepak bola dengan luar biasa, tapi dia adalah salah satu aktornya. Jadi kalau dia yang terpilih itu menurut saya ya nggak ada masalah juga, karena rekam jejaknya kan sangat meyakinkan dan dia adalah orang yang mengetahui proses. Bagaimana satu tim yang dalam tanda kutip belum ada apa-apanya, kemudian berbicara di level Asia, lalu bisa masuk ke Piala Dunia. Saya rasa kan itu rekor yang menurut saya luar biasa dan harus kita uji kalau memang dia akan menjadi pelatih tim nasional. Baik, tapi Timur Kapatse ini bisa dibilang minim melatih di timnas senior. Biasanya ia melatih di timnas junior. Menurut Bung Joy seperti apa? Minim di timnas senior, tapi dia membawa Uzbekistan kan ke Piala Dunia. Jadi itu menurut saya kalau dikonversi kepada pengalaman itu mungkin pengalaman 10 tahun. Jadi menurut saya nggak ada masalah juga gitu. Dan Uzbekistan kan kita lihat tidak ada tidak ada tanda-tanda pemainnya adalah pemain bintang, ada 1-2 lah. Tapi kan mereka bukan star gitu, pemain yang menurut saya average. Tapi kemudian dia bisa membawa Uzbekistan tangguh sekali di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan dia salah satu yang lolos langsung kan tanpa melalui babak selanjutnya kan. Jadi dia dari putaran keempat dia bisa langsung lolos. Jadi menurut saya itu hal yang luar biasa dari Kapatse, dan catatannya menurut saya karena dia pernah pegang tim junior juga, justru itu bekal yang sangat bagus, dan dia pengalaman juga kan di senior. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan pengalaman dia. Baik. Menurut saya ya salah satu kandidat kuat. Baik, Bung Joy, kita tahan sebentar, kita simak informasi berikut ini. PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Pencarian pelatih baru timnas Indonesia memasuki babak penting. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025 lalu, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan 5 kandidat masih dalam penjajakan dan akan segera diwawancara pada pekan depan. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Terkait siapa kelima kandidat pelatih itu, PSSI tetap merahasiakannya dengan alasan untuk menjaga profesionalitas proses seleksi serta menghormati masing-masing kandidat yang masih terikat kontrak baik bersama klub maupun timnas lain. Nah, Bung Joy, 5 kandidat saat ini sedang dilakukan proses seleksi. Ada satu nama lagi, Heimir Hallgrimsson, pelatih timnas Irlandia juga digadang-gadang jadi pelatih timnas Indonesia. Menurut Bung Joy seperti apa? Ya, kalau Hallgrimsson masih harus nunggu Republik Irlandia lolos kan, mereka ikut playoff. Jadi rasanya sih kalau nunggu Hallgrimsson ya kansnya kurang dari 20%. Masih ada Jesus Kasa sebetulnya yang menurut saya pakat juga, dan dia kan membawa Irak menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia ya. Jadi menurut saya dalam posisi sekarang kandidat terkuatnya adalah Kapatse dan Jesus Kasa. Yang lain menurut saya Boyan Hodak juga disebut-sebut pelatih Persib, tapi kan dia terikat kontrak juga. Ada Giovanni van Bronckhorst, dia sekarang asisten di Liverpool, jadi dia tidak pakat. Jadi menurut saya 2 kandidat kuatnya adalah Kapatse dan Jesus Kasa. Dan dua-duanya punya karakter, kalau tadi Kapatse bilang dia akan menerapkan pola menyerang, hampir semua pelatih di sepak bola sekarang punya filosofi memang menyerang, cuma mungkin strateginya, formasinya agak berbeda, tapi filosofinya mungkin kurang lebih sama. Jadi kalau menurut saya 2 kandidat terkuat ya Kapatse dan Jesus Kasa. Baik, 2 kandidat terkuat tadi disampaikan Jesus Casas dan juga Timur Kapatse. Siapa nih kalau menurut Bung Joy yang paling cocok? Belum tahu, saya jujur harus saya katakan belum tahu, tapi kalau melihat misalnya permainan Irak di bawah Jesus Kasa itu juga kan menarik. Indonesia nggak pernah bisa menang melawan Irak, di Piala Asia kalah, di kejuaraan di kualifikasi Piala Dunia juga kalah, bahkan kita kan dihajar habis-habisan ketika mereka tuan rumah. Jadi rasanya memang Kasa patut untuk diperhitungkan juga dan harus diuji. Tapi begini catatan saya, Indonesia kan ini unik, selalu saya katakan. Uniknya adalah seluruh pemain timnas sekarang kebanyakan 80-90% kan berada di Eropa, dan mereka harus dipersatukan dalam satu kekuatan yang kalau FIFA Matchday atau pertandingan apapun kan bersih mungkin cuma 3 hari, 4 hari. Nah ini yang harus diuji dari siapapun mereka nanti yang akan jadi pelatih adalah bagaimana formulasinya, bagaimana solusinya untuk membuat tim ini solid hanya dalam kumpul 2-3 hari. Sementara timnas Indonesia ini bukan kumpulan bintang kelas 1 dunia kan. Ya mereka mungkin berlaga di Eropa, tapi yang kelas 1 kan hanya mungkin Perdong, Jaitsdes, yang lain kan bukan kelas 1. Jadi menurut saya ini yang jadi tantangan terbesar bagi siapapun nanti yang akan melatih timnas Indonesia. Baik, apakah PSSI ini harus menerima aspirasi publik terkait siapa-siapa saja yang ingin menjadi pelatih timnas Indonesia, Bung Joy? Ya saya rasa kalau aspirasi publik itu didengarkan, ditampung. Tapi yang tahu betul adalah teman-teman di ESCO, dan kan sekarang ada Alex Wire, ada Simon Tahamata, ada Jordi Cruyff. Itu yang sebetulnya mereka yang paling penting untuk menentukan, karena mereka kan udah beberapa bulan, setahun lebih ada di sini, dan mereka sudah mempelajari karakter timnas, karakter pemain Indonesia. Harusnya sih setahun cukup ya untuk mereka. Jadi yang paling menentukan adalah sebetulnya trio itu. Dan ini yang menurut saya juga publik harus paham ya. Publik silahkan saja mengajukan nama atau memberikan aspirasinya, tapi ya tentu saja keputusan terpentingnya ada di 3 orang itu, dan yang pasti akan menentukan adalah ESCO. ESCO akan menerima semua masukan dari ketiga orang yang sekarang ada di tim ahlinya PSSI. Baik,
Terima kasih Bung Joy sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola Bung Joy. Sama-sama, terima kasih. Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 digelar di MNC Convention Hall iNews Tower, Jakarta, Kamis malam. Acara ini memberikan anugerah kepada sejumlah tokoh dan perusahaan yang dianggap berkontribusi besar dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 digelar di MNC Convention Hall iNews Tower, Jakarta, Kamis malam. Anugerah Penggerak CSR 2025 kembali diberikan kepada sejumlah tokoh dan perusahaan yang dianggap berkontribusi besar dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Arif Mujahidin menyebut penghargaan ini dipersembahkan untuk 1.000 karyawan Aqua, 2 juta pedagang yang membawa produk Aqua ke masyarakat, serta seluruh mitra yang berkolaborasi dalam program CSR. Mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini, dan penghargaan ini kami dedikasikan kepada lebih dari 10.000 karyawan Aqua, 2 juta pedagang yang ikut membawa Aqua, serta mitra-mitra kami di bidang CSR, baik di bidang pelestarian air, penurunan jejak karbon maupun CSR lain di pabrik maupun secara nasional. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap beragam inisiatif CSR Aqua, mulai dari pelestarian air, penurunan jejak karbon, hingga program berbasis masyarakat yang dijalankan baik di pabrik maupun secara nasional. Dari Jakarta, Dias Triawan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ketua Ikatan Alumni atau IKA Universitas Trisakti yang juga Menteri UMKM Maman Abdurrahman melantik pengurus IKA Trisakti periode 2025-2029 di kampus Trisakti, Jakarta. Acara itu dihadiri beberapa pejabat yang juga merupakan alumni Trisakti untuk mengajak alumni berkontribusi bagi kampus dan kemajuan bangsa. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman yang juga Ketua Ikatan Alumni Trisakti melantik pengurus Ikatan Alumni Universitas Trisakti terbaru untuk periode 2025 hingga 2029 di Kampus A Universitas Trisakti, Jakarta. Acara yang mengusung tema Back to Barak juga dihadiri beberapa alumni Trisakti yang kini menjadi pejabat, anggota DPR, dan pejabat kementerian. Dalam pelantikan ini, Maman berharap alumni yang dilantik bisa berkontribusi untuk kampus dan memperkuat hubungan dengan alma mater. Back to Barak, sebetulnya semangatnya yuk saatnya sekarang kita kembali ke kampus. Apa yang memang kurang-kurang kita benahi, kalau memang udah bagus ya kita buat lebih bagus. Itu sih sebetulnya itu aja. Nggak ada yang spesial, dan yang paling terpenting itu sebetulnya ini kan kita kumpul semua nih alumni, kita juga mau memberikan inspirasi buat adik-adik kita di kampus bahwa ya ini nih wajah-wajah alumni kita, ya kita sekaligus memberikan motivasi supaya adik-adik kita yuk segera sekolah yang baik, kerja yang nanti udah lulus, kasih kontribusi yang baik buat bangsa, itu aja. Setidaknya ada 400 alumni Trisakti dari berbagai angkatan dilantik menjadi pengurus IKA Trisakti. Para alumni yang tergabung dalam IKA Trisakti memiliki semangat untuk memperkuat alma mater menjadi institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Acara semakin meriah karena adanya penampilan band ternama di Indonesia, Padi Reborn, yang membuat para alumni Trisakti bernyanyi bersama. Dari Jakarta, Ismalia Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mendukung penuh gelaran La French Tech AI Summit 2025. Ajang ini mempertemukan para pemimpin teknologi yang secara khusus membahas perkembangan industri teknologi digital di Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Komunikasi Kadin Indonesia, Clarissa Tanusudibyo, menghadiri ajang pertemuan para pemimpin teknologi atau AI Summit Indonesia 2025 di La French atau Institute Franchise Indonesia, Jakarta Pusat. Kehadiran Clarissa menjadi bentuk komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung penuh perkembangan teknologi di Indonesia, khususnya Artificial Intelligence atau AI.
Yeah, I think Kadin, as a chamber of commerce, has an enormous role to play in Indonesia, and I think with the new generation of Kadin leaders, we are on a good track to go in a more digital Indonesia. I really appreciate that Ibu Clarissa, she was able to come today and meet us as a vice chairman of digital and communication in Kadin. Dalam pertemuan ini juga digelar diskusi oleh para pemimpin teknologi bertajuk AI Agents The Rise of Autonomous Tools yang membahas tuntas perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia, khususnya AI. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.